Marhaban ya sahru siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahru siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh, Ramadan, bulan kerinduan. Kenapa orang beriman merindukan Ramadan? Sesuai dengan makna Ramadan, berarti pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah. Semua kita berdosa kepada Allah. Maka dengan saum Ramadan, ikhlas, sungguh-sungguh melaksanakannya karena Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Terima kasih ya Allah, untung kau Ramadankan kami. Yang kedua, dosa antar kita. Kita dengan keluarga, suami istri, orang tua anak, kakak adik, dengan tetangga, dengan kawan, handai taulan. Tidak peduli dengan fakir miskin, yatim piatu. Ini dosa-dosa sosial. Datang Ramadan, dibersamakan kita dengan keluarga, sahur bersama, iftar bersama, dengan tetangga, kawan, taraweh bersama. Subhanallah, disamakan, dilaparkan, dihauskan serentak semua di bulan Ramadan. Tumbuh semangat kebersamaan, bahkan kepekaan bagi saudara-saudara kita yang papa. Cinta kita kepada fuqara masakin. Allahu Akbar. Lalu dibakar sifat-sifat yang tidak terpuji yang ada pada diri kita. Sombong, serakah, bahil, tidak kuat mengendalikan hawa nafsu, terlalu cinta pada dunia. Datang Ramadan, semua sifat buruk ini dibakar habis. Inilah cara Allah menyayangi kita. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Kalau kau tidak Ramadankan kami, kami tidak tahu bagaimana cara memperbaiki diri kami ini. Dan ini kasih sayang Allah. Karena itulah Allah panggil orang-orang beriman untuk menikmati suasana Ramadan ini agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahu Akbar. Bersih dosa kita kepada Allah, bersih antar kita, sifat kita pun menjadi sifat yang terpuji karena Ramadan. Maka semua kita sangat berhajat pada Ramadan agar lahir akhlak yang mulia itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa kami dan dosa-dosa orang yang pernah kami sakiti. Beri kesempatan kami untuk saling memaafkan sehingga bersih hubungan kami kepada Engkau dan hubungan antar kami. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, intisari dari saum adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari sabar sebenarnya. Tahan, kendalikan, sabar dalam hidup yang sesaat ini. Allahu Akbar. Mengapa itu sangat penting? Karena disitulah sebenarnya nilai manusia. Ada kemampuan, ada kecerdasan, kemauan mengendalikan diri. Lalu mengapa yang dikendalikan yang halal? Bukankah makan, minum, hubungan suami istri itu halal? Lalu mengapa saat di bulan Ramadan dari subuh hingga maghrib untuk dikendalikan? Rahasianya, pertama, kalau halal itu bisa dikendalikan, apalagi yang haram. Yang kedua, halal kalau tidak terkendali jadi haram. Israf, mubazir, dan Allah tidak menyukai
sifat mubazir, pemborosan. Yang ketiga, justru dengan mengendalikan yang halal, maka halal itu akan nikmat. Subhanallah, makan minum akan terasa nikmat justru karena kita berpuasa. Rumah tangga semakin indah karena kita saum. Sabar, tahan, ada saatnya beduk berbunyi. Sabar, tahan, sebulan penuh ada saatnya Idul Fitri. Sabar, tahan, dalam ketaatan kepada Allah, dalam hidup yang sesaat ini, ada saatnya semua kita menghadap Allah. Itulah kegembiraan bagi orang-orang yang mengendalikan diri. Saat berbuka, saat Idul Fitri, saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ada saatnya mengetam bagi orang-orang beriman yang menanam kebaikan, ketaatan di muka bumi ini kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Allah. Berilah pada kami kemampuan mengendalikan diri kami dalam ketaatan kepada Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang beriman tahu persis hidup ini akan berakhir. Dan apa yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Detik yang berlalu dibayar dengan dunia kaya apapun tidak akan bisa kembali. Karena itu orang beriman tidak mau menyia-nyiakan. Jangankan tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, detik pun ia tidak akan mau sia-siakan. Karena itulah hamba-hamba Allah yang beriman menteladani Rasulullah SAW memanfaatkan hari. Ia sambut hari pertamanya dengan qiyamul lail. Dan itulah ibadah perdana dalam hari yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ia jalin hubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia tadaburkan Al-Quran. Ia baca, ia pahami. La qira'ata illa bitadabbur. Tidak disebut membaca kecuali ia mentadaburkan, memahaminya. Karena itu kalamullah. Idza aradta an tuhadditsani 'alaika an taqra al-Qur'an. Kalau kau ingin bicara denganku, kata Allah, bacalah Al-Qur'anku. Kemudian ia langkahkan kaki ini terus berjamaah di masjid. Ia kunjungi rumah Allah. Ia minta karunia Allah, minta rahmat Allah, minta hidayah Allah. Kemudian sebelum kesibukannya, ia minta pada pemilik rezeki, Ar-Rajak, salat duha. Allahu Akbar. Kalau rezeki di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau susah mudahkan. Allahu Akbar. Kemudian setiap hari ia melakukan kebaikan dengan bersedekah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah hamba-Mu yang bersedekah itu gantinya. Mudahkan dalam segala urusannya. Itulah doa malaikat kepada hamba Allah yang dermawan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah mudahkan urusan orang yang menolong saudaranya. Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian ia jaga wudhunya. Fisik ini dia sayangi dengan terus berwudu. La yuhafidul wudu ilal mu'minun. Tiada yang menjaga wudhu itu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ia ingin kesucian lahir batin. Kemudian yang terakhir, hamba Allah yang beriman itu setiap saat, setiap hari, setiap denyut jantung, ia selalu berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Selama ia berzikir, berarti selama itu ia bersama Allah. Subhanallah. Karena itulah, tidak ada hari sia-sia bagi orang beriman, kecuali ibadah, akhlak yang mulia, perbaikan, kebaikan. Allahu Akbar. Berikanlah itu kepada kami, ya Allah, hingga akhir hayat kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.